Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Karlepi Gartika. Saya berasal dari SMP FK Bina Muda. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Kejarlah Ilmu Hingga ke Negeri Cina yang ditulis oleh Paul Adong dan Ibnu Adam. Penerbitnya adalah Dangyang Pustaka. Buku ini mengisahkan seorang pemuda miskin yang bernama Mustaqim Asidiki yang biasa dipanggil Kim oleh abahnya. Kim merupakan pemuda yang cerdas dan pekerja keras. Kim pantang menyerah dalam menuntut ilmu. Suatu ketika Kim ingin melanjutkan pendidikannya ke perguruan yang lebih tinggi, tetapi terhalang oleh biaya. Di situ Kim merasa putus asa, dan lama kelamaan Kim pun mulai mengikhlaskan bahwa dia tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Namun saat itu seperti ada keajaiban kepada Kim. Doa-doa Kim seperti dikabulkan. Kim dibantu oleh kepala sekolahnya dan ditawari untuk tinggal di di rumah kepala sekolah dan bersekolah di sana. Kim pun merasa senang dan kembali riang. Dan setelah pulang dari sekolah, Kim pun menceritakan hal itu kepada ibunya, dan ibunya mengatakan bahwa harus menunggu abah pulang dari kebun dahulu. Saat malam hari, abahnya pun belum pulang-pulang, dan ketika menunggu abahnya, Kim pun ketiduran. Saat subuh tiba, Kim langsung ke musola, dan Kim pun mengira abahnya sudah ada di musola, tetapi tidak ada. Dan setelah pulang ke rumah, ternyata abahnya sudah kembali ke kebun. Dan saat itu Kim menyusul abah dan ibunya pergi ke kebun. Di sana abahnya telah mengetahui karena diceritakan oleh ibunya. Di sana abahnya mengatakan bahwa tidak mempunyai ongkos untuk Kim pergi ke sana dan untuk bekal sehari-hari. Dan saat itu abahnya pun mengusahakan bahwa dia akan mencari uang itu. Dan Kim pun kembali ke rumahnya. Pada malam hari, abahnya pun belum kembali pulang, dan abahnya pun masih mencari-cari apa yang bisa dijual. Dan ketika larut malam, abahnya pun belum kembali, dan Kim dan ibunya melaporkan kepada Pak RT bahwa abahnya belum pulang sampai sekarang. Dan Pak RT dan para warga menyusul ke kebun, dan saat ditemukan, abahnya Kim tergeletak lemas, dan ternyata abah Kim digigit ular dan meninggal di tempat. Setelah jasadnya dibawa kembali ke rumah, Kim merasa putus asa dan merasa sangat bersalah karena Kim ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan yang lebih tinggi, tetapi tidak punya biaya. Tetapi Kim terus memaksa abahnya, dan abahnya pun sampai tergigit ular. Kim terus menyalahkan dirinya, dan saat itu Kim merasa putus asa dan tidak mempunyai semangat lagi. Dan Kim pun mengatakan bahwa dia tidak akan melanjutkan pendidikannya ke perguruan yang lebih tinggi. Dan saat itu ibunya marah bahwa wasiat dari abahnya Kim harus melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Tapi Kim tetap saja merasa bersalah. Setelah itu dibujuk oleh ibunya, dan akhirnya Kim pun kembali bersemangat. Dan pada suatu hari Kim pun berangkat ke Menes bersama Pak Hilmi dan keluarganya. Dan saat itu Kim meninggalkan keluarganya dan pergi ke Menes. Hikmah yang bisa kita ambil dari buku ini adalah janganlah menyerah dalam menuntut ilmu, selalu berusaha dan berjuang keras walaupun masalah datang berkali-kali. Sekian dari saya.
Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.